Lah, saya tanya kamu. Yang saya pahami orang Kristen musuh besarnya adalah Bibelnya sendiri. Itu yang saya paham. Oh, itu pemahaman kamu. Saya Sekarang respon dengan mana tunjukkan, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya. Tuhannya Yahudi ingin menyelamatkan dunia dengan mengorbankan orang benar sebagai tumbal. Mana dalilnya? Ya, siapa yang bangkit di dalam kubur? Oke, kita akan mulai diskusi kita dengan penuh hikmat, dengan penuh kehangatan. Dan saya akan mulai bertanya dulu dengan Bang Suma. Menurut kepercayaan Bang Suma, ya, karena saya juga punya keyakinan yang sama dulu seperti Bang Suma, saya tahu, tapi nggak apa-apa. Bang Suma juga akan mempertahankan keimanannya dia. Yang menurut Bang Suma, ya, siapakah yang bangkit di dalam kubur? Silakan Bang. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau di dalam kaidah Islam terkait dengan orang yang bangkit dari kubur, biasanya yang kami pahami bahwa orang-orang yang dibangkit dari kubur itu adalah orang yang menjadi contoh mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, seperti ketika Nabi Isa membangkitkan orang yang mati biiznillah dengan izin Allah. Namun ketika kami memahami tentang dialog lintas agama, di Islam itu yang dikutuk itu adalah iblis. Wakhruj minha fa innaka rajim. Bagaimana Allah mengusir iblis untuk keluar dari surga karena iblis itu terkutuk. Jadi yang terkutuk ini adalah iblis. Dan juga di kitabnya orang Yahudi yang kami baca, iblis juga adalah makhluk yang dikutuk. Di kitab Kejadian misalnya, bagaimana iblis berupa ular itu juga dikutuk. Nah, umat Islam itu diajarkan untuk kemudian berlindung kepada Allah dari iblis yang terkutuk. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Umat Islam diperintahkan untuk kemudian tidak mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata. Jadi kalau di Islam yang terkutuk itu adalah iblis, dan kami umat Islam ini tidak dibenarkan mengikuti langkah-langkah iblis. Nah, ketika Al-Quran menjelaskan bagaimana orang-orang Israel ingin membunuh kemudian Nabi Isa alaihissalam, Allah kemudian menyelamatkan beliau, diangkat beliau. Lalu orang-orang ini yang menganggap Nabi Isa ini mereka bunuh, itu kemudian Allah beri azab kepada mereka, azab keras di dunia. Lalu kemudian Allah menjadikan inna ja'alna sayatin awliya. Mereka kemudian oleh Allah, iblis itu dijadikan sebagai penolong bagi mereka. Nah, jadi iblis yang terkutuk ini adalah penolong bagi orang-orang kafir karena mereka nggak beriman. Seperti itu di dalam Islam. Jadi tema ini ketika memandang terkait dengan persinggungan Islam Kristen, di situ ada nabi yang diutus kepada kaum Israel, lahir tanpa ayah, lalu kemudian mati dibunuh, lalu keluar dari kubur. Menurut pandangan saudara kami Kristen, yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Kalau kami berdasarkan yang kami imani, yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Kenapa? Karena dia terkutuk sebelumnya. Contoh di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dengan jalan kutuk dari hukum Torah dengan jalan kutuk, sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Nah, jadi kalau di Islam orang yang terkutuk itu adalah iblis. Seperti itu, Bu. Makanya tema ini menarik untuk kita kaji, karena kalau di Islam yang terkutuk itu iblis, di Yahudi yang terkutuk itu iblis, tapi di agama saudara yang baru yang terkutuk itu justru sembahan saudari saya ini. Itu gimana itu? Silakan. Ya, jadi begini, saya akan menyampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, tadi saya melihat narasi saudara kita Bang Suma bahwa Nabi Isa terangkat ke surga dan yang bangkit dari kubur itu adalah iblis, menurut begitu narasi dari Bang Suma, ya teman-teman ya. Nah, saya memandang itu bagian dari pemahaman Bang Suma di dalam keimanan Bang Suma. Saya tidak menentang itu pemahaman saudara, ya, karena itu bagian daripada kepercayaan Bang Suma. Ya, seperti itu. Yang pertama,
kita jelaskan, saya akan menjelaskan dulu tentang Isa. Ya, jadi Isa itu adalah nabi bagi umat Muslim. Tapi bukan Yesus. Ya, bukan Yesus karena dilihat dari sejarahnya saja apa yang disampaikan oleh Bang Suma tidak sama dengan kisah tentang Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi begini, saya menghargai keimanan Bang Suma, saya menghargai pendapat tentang penyampaian Bang Suma terhadap kebangkitan terhadap siapa yang bangkit dari kubur, ya seperti itu. Nah, baiklah, saya akan menyampaikan sedikit ya apa yang saya terima dari pewahyuan Allah pada hari ini tentang siapa yang bangkit dari kubur. Nah, yang pertama kita akan berdasarkan tentang data, Bapak Ibu Saudara kekasih ya. Yang pertama kita akan lihat nubuat tentang kematian Yesus. Ya. Jadi kematian Yesus adalah nubuatan yang sudah ada di zaman Perjanjian Lama, Bang. Seperti itu. Ya. Nah, kita akan lihat di dalam Yesaya 53 ayat 5, ya. Di dalam Yesaya 53 ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi Nabi Yesaya ini sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias di zaman Perjanjian Baru. Seperti itu, ya. Jadi nubuatan inilah penggenapannya terhadap Yesus Kristus. Seperti itu. Nah, bahkan kalau kita lihat sejarahnya di dalam Yesaya 35 ayat 5 di zaman Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama, itu ditulis kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, sebelum Yesus lahir, seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat kembali di dalam Mazmur 22 ayat 16. Ya, Mazmur 22 ayat 16, di situ jelas firman Tuhan mengatakan, mereka menusuk tangan dan kakiku. Bang, feedback Bang, chargernya Bang, coba. Bang Suma, agak sedikit feedback Bang, chargernya. Oh gitu ya? Ya. Udah. Ya, coba ya, udah. Oke Bang, sip. Ya, jadi di dalam Mazmur 22 ayat 16, ya, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini penggenapan firman Tuhan, ya. Jadi sangat kuat karena penyaliban belum dikenal saat itu, namun sudah dinubuatkan. Jadi di zaman Perjanjian Lama, Bang, itu sudah nubuatan, ya, tentang penyaliban Yesus, seperti itu. Jadi kematian Yesus itu yang saya imani hari ini itu sudah dinubuatkan di zaman Perjanjian Lama. Lalu kita lihat ya, Yesus sendiri adalah nubuatan di dalam Matius 20 ayat 18 sampai dengan 19. Ya, Matius 20 ayat 18 sampai dengan 19, bahwa anak manusia akan diserahkan dan disalibkan. Jadi Yesus Kristus adalah janji yang Tuhan sudah sediakan sebelum dia datang ke dalam dunia ini. Ya, sebelum hadir di dalam dunia ini. Jadi di zaman waktu itu, Bang, ya, bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tungku, ya, bangsa yang benar-benar bangsa yang tidak hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, ya. Bahkan kita lihat dari Adam dan Hawa, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, Tuhan sudah menyediakan janjinya. Di dalam Kejadian 3 ayat ke-15 kita lihat firman Tuhan, ya. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tumitnya. Jadi janji ini, Bang, ini adalah janji pertama Tuhan sebelum Adam sebelum Adam masuk ke dalam dunia ini. Seperti itu. Jadi waktu Adam dan Hawa, ya, ya, jatuh dalam dosa, ya, Tuhan sudah memberikan janji ini di dalam Kejadian 3 ayat 15. Seperti itu, Bang. Ya. Lalu saya ingin menggali lagi, ya. Saya ingin menggali lagi setelah Abang melihat seperti apa yang saya sampaikan hari ini, ya. Ini adalah bukan pendapat ya, tapi ini adalah keimanan saya sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi narasi yang Abang sampaikan kepada saya itu bagian daripada iman Abang, bagian daripada kepercayaan Abang, ya. Jadi Nabi Isa, ya, itu adalah nabi yang diakui dari umat Muslim, ya. Nabi Isa itu adalah nabi yang diakui oleh umat Muslim, ya.
kalaupun memang sejarahnya Nabi Isa tidak sama dengan Yesus Kristus, itu memang itu tidak bisa sama, Bang. Karena itu bagian daripada untuk orang Islam, untuk umat Muslim. Karena Yesus Kristus adalah bagian dari orang yang sudah percaya seperti itu. Ya, silakan, Bang. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad pemberitaan kemudian tentang Nabi Isa alaihissalam itu Nabi Muhammad SAW tidak kemudian melakukan penyelidikan atau mengumpulkan berita-berita dari kesaksian-kesaksian, lalu kemudian beliau susun menjadi sebuah cerita. Tetapi terkait dengan kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada beliau tanpa melakukan penyelidikan, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika. Jadi berita tentang Nabi Isa, tentang Maryam, tentang Musa, Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, lalu Allah mengatakan itulah sebagian daripada berita-berita gaib yang aku wahyukan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad menerima pewahyuan, tidak melakukan penyelidikan. Perkaranya jelas. Jadi cuma ada satu manusia yang datang kepada Bani Israel. Namanya Nabi Isa, orang Yahudi menyebutnya Yosua, kemudian bahasa Arab menyebutnya Iso, bahasa Arab menyebutnya Isa. Setelah kejadian perkara di TKP, muncul penulis-penulis yang sekarang adalah sebagai rasulnya orang Kristen. Menulis tentang kisah Nabi Isa, Yesua, Iso. Mereka menuliskan sesuai dengan versi yang mereka temukan masing-masing berdasarkan hasil penyelidikan dari kesaksian-kesaksian. Jadi apa yang diceritakan Al-Quran tentang berita gaib datangnya Isa alaihissalam, itulah yang diceritakan oleh penulis Bible dari hasil penyelidikan mereka, penelitian mereka, informasi-informasi yang mereka dapatkan dari masyarakat. Jadi cerita-cerita yang simpang siur di tengah-tengah kaum yang pada saat itu, itulah mereka kumpulkan, mereka ceritakan, mereka bentuk jadi sebuah buku. Lalu muncullah namanya Yesus yang berasal dari kata Isos, berubah menjadi Jesus, masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Padahal itu menceritakan sosok yang sama, sosok yang satu maksud saya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang ibu mengatakan nubuat. Nubuat Yesaya 53 itu pandangan orang Kristen, bukan pandangan si pemilik kitab. Sedangkan kalau kita melihat Yesaya, kitab Yesaya dari bab 1 sampai bab 66, itu adalah penglihatan Yesaya bin Amos terkait dengan raja-raja Yehuda. Ada Usia, ada Yotam, ada Ahaz, ada Hezekia, nggak ada Yesus. Jadi kitab Yesaya itu sama sekali nggak membahas Yesus. Itu membahas tentang raja-raja yang mana cerita itu berkisah tentang raja-raja Yerusalem dan Yehuda. Di sana diceritakan inilah penglihatan Yesaya bin Amos yang menceritakan keadaan Yerusalem dan Yehuda pada zaman Uzia, pada zaman Yotam, pada zaman Ahaz, dan pada zaman Hezekia. Tidak ada zaman Yesus. Jadi itu hanya cocokologi yang dipakai oleh orang-orang di luar Yahudi untuk mengambil kemudian validasi yang tidak tervalidasi. Nah, saya belajar Bible, meskipun saya bukan murtadin, saya belajar Bible. Ternyata di TKP, dasar pijakan penyaliban itu karena nubuatan Kayafas sebagai imam besar. Bisa kita lihat di dalam Yohanes 11. Yohanes 11, di situ imam besar Kayafas bernubuat. Dan dikatakan bahwa... coba Yohanes 11 ayat berapa, Bang? Kalau abang mengetahui. Yohanes 11 ayat berapa? Ya. Boleh dilihat di data nomor 50, 51, 52, 53. Oke. Jadi Kayafas sebagai boleh saya lanjut sedikit? Yohanes 11 ayat 50. Iya, 50, 51, 52, 53. Boleh saya terangkan sedikit nanti ditanggapi? Silakan. Oke. Jadi Yohanes ini ketika orang-orang banyak percaya kepada Yesus, orang Farisi mahkamah agama, imam kepala itu khawatir, gelisah mereka. Sehingga Kayafas sebagai imam besar bernubuat, dan dia berkata bukan dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan, dia tidak berkata dari dirinya bahwa Yesus harus mati tahun itu juga untuk bangsa Israel dan untuk menyatukan Bani Yakub yang sudah bercerai-berai. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Tidak ada nubuatan-nubuatan yang dari Yesaya lah, nggak ada. Imam kepala sebagai orang yang paham kitab Tanak
mereka lah yang punya kemudian kompetensi untuk melakukan apa yang ada dalam kitab mereka. Maka karena mereka benci kepada Yesus, mereka bersepakat membunuh Yesus dengan membuat nubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel dan untuk menyatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Jadi tidak ada untuk Kristen, tidak ada untuk Roma, nggak ada untuk Yunani, nggak ada untuk orang Indonesia. Itu alasan yang mendasar kenapa Yesus ingin disalibkan. Demikian sebentar. Silakan. Sekarang begini ya. Perlu dulu Bang Suma ketahui ya, kenapa bangsa Yahudi menyalibkan Yesus Kristus. Ya, kenapa bangsa Yahudi menyalibkan Yesus Kristus? Perlu Abang ketahui. Ya. Yang kedua, kenapa Roma juga, ya tentara-tentara Roma menyalibkan Yesus Kristus? Yang pertama, ya, bangsa Yahudi ini mereka sudah melihat bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang pertama, ya. Yang pertama, begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Terutama dia membangkitkan orang mati. Yang kedua, dia menyembuhkan pendarahan 12 tahun wanita. Yang ketiga, dia berjalan di atas air. Nah, waktu pada saat bangsa Yahudi melihat ini, mereka mulai ketakutan. Nah, sedangkan Yesus sudah mengajar di bait-bait Allah. Jadi Bang Suma ketahui, ya waktu Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, ya dia menyampaikan firman Tuhan, ya itu menggunakan ya bahasa Ibrani yang pertama, tapi dia berbahasa dengan bahasa Aram. Jadi selama pelayanan Yesus, ya dia menggunakan bahasa Aram seperti itu. Yang pertama, yang kedua. Nah, inilah yang membuat hati orang-orang Yahudi, ya ahli-ahli Taurat merasa terguncang, ya. Merasa terguncang sehingga mereka menganggap bahwa siapakah dia? Sehingga dia begitu berkuasa. Dia begitu berkuasa bisa mengajar di dalam bait Allah. Nah, ini yang membuat bangsa Yahudi menjadi guncang, ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di dalam Lukas 23 ayat 33. Mohon maaf, ya. Sebentar, mohon maaf. Mana tadi ayatnya nih? Ya. Yang pertama perlu kita ketahui, ya, di dalam Roma 5 ayat 8. Bahwa kematian Yesus itu untuk menebus dosa, ya, umat manusia. Jadi salib itu adalah kasih, bukan kekalahan. Yang pertama yang Abang Suma harus ketahui, menurut keimanan kami sebagai orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, bahwa salib itu adalah bukan kekalahan. Ya, karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sehingga ya kita ini orang-orang yang jadi gini. Saya sedikit dulu menyampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih, untuk data semuanya kita masing-masing punya data. Saya percaya juga Bang Suma punya data, saya juga punya data. Ya, jadi gini, sebelum kita lahir ke dalam dunia ini, ya, kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Saat kita lahir ke dalam dunia ini, dosa apa? Dosa yang telah diwariskan oleh Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa ini adalah pemicu dari semuanya apa yang terjadi saat hari ini. Seperti itu. Nah, waktu pada saat Yesus ya disalibkan, ini adalah nubuatan dari yang Tuhan janjikan di dalam proto-evangelium. Jadi proto-evangelium itu adalah janji pertama Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, di Kejadian 3 ayat 15. Jadi kalau saudara Bang Suma mengatakan bahwa yang bangkit di dalam kubur itu iblis, ya, saya tidak akan memaksa pemahaman Bang Suma untuk bisa memahami apa yang menjadi keimanan saya hari ini. Ya, karena itu bagian daripada kepercayaan Bang Suma sebagai umat muslim. Dan saya menghargai itu pendapat saudara. Saya menghargai. Jadi kita lihat, ya, di dalam Roma 5:8, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Lalu salib adalah kasih Allah, bukan kekalahan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi gini bang ya, seperti misalnya gini bang, saya kasih analogi kepada abang, ya. Jika kita tidak berbuat salah,
lalu kita dituduh untuk mencuri. Kita sudah membela diri kita, tapi tetap orang tuduh saya pencuri. Saya harus membentukkan satu penolong untuk bisa membela saya bahwa tuduhan itu tidak benar. Yaitu apa? Pengacara. Pengacara itulah yang akan membela saya untuk menyampaikan kepada pengadilan bahwa saya ini adalah orang yang tidak melakukan pencurian. Seperti itu. Nah, begitu pula juga dengan Yesus Kristus. Jadi jelas di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ingat, dosa yang kita warisi hari ini adalah dosa dari Adam dan Hawa. Jadi pemicu dari semuanya apa yang terjadi ini kita kembalikan kepada Adam dan Hawa. Tapi Tuhan, Elohim, Bapa Sang Pencipta, Yod He, Wau He, Dia itu tidak mau membiarkan setiap umat-umat yang dijadikannya menjadi orang yang berdosa. Karena Dia begitu mengasihi. Tuhan itu begitu mengasihi saya dan saudara. Dia tidak mau setiap kita ini yang diciptakan serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya. Saat kita kembali nanti masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Jadi yang jelas ini menjelaskan bahwa Yesus adalah sebagai pengganti untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi melalui karya Yesus di atas kayu salib, Dia adalah satu-satunya pengganti. Dia adalah satu-satunya pembela saya dan saudara supaya kita tidak dihukum karena dosa. Ada firman Tuhan menyampaikan kepada saya dan saudara bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang yang memiliki dosa, semuanya harus melalui namanya hukuman. Setiap orang yang memiliki dosa saat mati, mereka semuanya harus dihukum. Dan tidak ada pun orang bisa menebus dirinya sendiri dari dosa. Seperti itu. Lalu yang kedua kita lihat, salib sebagai pusat Injil. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kitab suci itu adalah kitab para nabi yang terdahulu yang sudah menubuatkan tentang penyaliban Yesus Kristus. Seperti itu, Bang. Iya. Oke. Gak apa-apa. Bang Suma tetap berbicara menurut dengan apa pendapatnya dia. Saya juga akan menyampaikan menurut apa yang saya pahami di dalam kitab suci. Karena kita di sini diskusi hangat, teman-teman. Tidak saling menghujat, tidak saling ini. Ya silakan, Bang Suma. Saya kasih kesempatan buat Bang Suma. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Riani. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya saya juga belajar Bible dan saya pelajari, saya dalami. Mungkin Ibu juga menjadi seorang murtadin karena awalnya belajar. Nah, ketika Ibu bertanya, kenapa bangsa Yahudi menyalib Yesus? Jawabannya jelas, Yohanes 4:11, nomor 45, 46, 47, 48. Karena orang-orang Yahudi itu tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma. Itu jelas itu. Apa yang harus kita lakukan dengan Yesus ini? Dia sudah terlalu banyak kemudian mempengaruhi orang-orang sehingga banyak yang percaya kepada Dia. Nah, maka dikatakanlah kalau kita membiarkan Yesus seperti ini, maka orang akan semakin banyak percaya kepada Dia. Dan kalau orang banyak percaya kepada Dia, maka orang Rom akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Bukan karena dosa waris. Lalu pertanyaannya lagi, kenapa kemudian orang-orang Roma menyalib Yesus? Jawabannya ada di Matius 27 nomor 18. Kata Pilatus, orang-orang ini menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Jadi orang Roma menyalib Yesus karena dengkinya orang-orang Yahudi terhadap Dia. Padahal Dia tidak menemukan ada kesalahan. Nah, lalu kemudian jika saudara mengatakan Yesus itu menggunakan bahasa Aram, berarti yang benar Isa dong. Yang benar Isa dong. Bukan Isus, bukan Yesus, bukan Yesus dong. Kalau begitu. Nah, makanya saya katakan tadi di awal, kita sama-sama percaya bahwa ada orang yang datang, yaitu bernama Nabi Isa, Yesua, Iso, yang kemudian diceritakan di dalam Bible sesuai dengan hasil penelitian. Sedangkan apa yang saudari saya sampaikan ini sesuai dengan catatan saya di sini setelah mendengarkan, Anda membawa Roma 5 nomor 8.
Roma 5 nomor 8 atau kitab Roma secara utuh di dalam Roma 1 nomor 7 itu ditulis oleh Paulus hanya untuk orang-orang yang ada di Roma. Bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya dosa dari Adam ini fitnah, saya teringat dengan Kejadian 3 nomor 15. Kata Tuhan di sana begini, Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan engkau, wahai iblis, dan keturunan Adam, perempuan ini, Hawa. Artinya bahwa ketika sekarang ini 2026, ada orang memfitnah Adam tanpa dalil bahwa Adam mewariskan dosa. Tanpa dalil nih, Adam mewariskan dosa, hanya Roma 5:12 yang dijadikan sebagai dasar dari Paulus. Maka itu menandakan orang ini adalah musuh daripada keturunan Adam. Karena di dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan. Kejadian 1 nomor 28 juga demikian. Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Dan tidak pernah ditemukan dalil di dalam Perjanjian Lama, kitab Tanah, kitabnya orang Yahudi, Adam mewarisi dosa. Itu nggak ada. Dan tidak ada ceritanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Adam ataupun Hawa yang dikutuk oleh Tuhan. Yang ada yang dikutuk adalah iblis dan tanah. Bukan Adam, bukan juga istrinya. Berarti ketika Tuhan mengadakan permusuhan antara Adam dan iblis, lalu hari ini ada orang yang memfitnah Adam, berarti ini adalah minimal pengikut iblis. Maaf nih, maaf. Kita berbicara dalil. Karena kenapa? Adam kok difitnah? Di mana Adam mewariskan dosa? Kalau dikatakan mewariskan dosa dan Tuhan pencipta dan bumi itu maha pengasih, maha penyayang, kenapa enggak ditebus sejak Adam? Kenapa harus menunggu miliaran manusia sudah mati lebih dulu baru Yesus datang jadi maaf sesuai dengan bahasa Anda, Yesus pengganti dosa, berarti dia jadi tumbal. Kenapa harus Yesus jadi tumbal dulu? Kenapa enggak sejak Adam sebelum ada keturunannya hingga ada anaknya Kain dan Habil ribut mati satu? Kenapa enggak dari sana sebelum ada kematian? Kenapa nunggu miliaran orang yang sudah mati baru kemudian Yesus turun? Kesiangan berarti Yesusnya. Maaf nih, kesiangan kalau dia disebut sebagai pengganti. Nah, lalu kemudian orang yang berdosa diselamatkan dengan darah Yesus. Ini dalil dari mana ini? Orang benar dijadikan sebagai korban, sebagai tumbal untuk menebus dosa-dosa yang lain. Padahal kita tahu, mohon maaf sekali lagi, saya juga belajar. Tapi nggak jadi murtad, karena saya paham. Di dalam cerita, secara histori, kenapa Yesus disalibkan? Itu tidak ada karena dosa, karena ini dan itu, enggak. Murni karena irinya orang Yahudi terhadap Yesus, karena Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Iblis ikut serta. Iblis juga tidak mau orang selamat. Iblis maunya orang masuk ke neraka. Sedangkan di dalam kitab saudara di Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang yang menyalib Yesus itu bukan orang percaya. Orang yang menyalib Yesus itu adalah orang yang kufur, ingkar, kafir terhadap Yesus. Orang yang membenci Yesus. Berarti salib itu adalah karya orang-orang yang membenci Yesus. Begitu, Ibu. Jadi Anda menerima salib, berarti Anda menerima hadiah dari orang-orang yang ingkar, benci kepada Yesus gitu. Nah, sekarang saya tanya kepada Bang Suma. Ya, saya tanya kepada Bang Suma. Menurut pandangan Bang Suma, Yesus itu siapa? Yesus yang mana dulu? Yesus yang datang mengajar ke tengah-tengah Bani Israel atau yang Anda sembah di gereja? Karena menurut saya itu adalah dua Yesus yang berbeda. Yesus sama Masia adalah anak manusia. Dia adalah nabi rasul untuk kaumnya sendiri Bani Israel, bukan untuk kita, bukan untuk Kristen. Sedangkan yang datang di kuburan itu sudah bukan Yesus. Itu adalah oknum yang lain. Ia memakai nama Yesus. Coba Abang bisa nunjukkan dalilnya di Alkitab. Boleh. Siapa yang Boleh. Bang? Ya, silakan. Boleh. Ya, kita lihat. Yesus, ya. Matius 12 dalilnya, nomor 38. Matius 12 nomor 38 sampai nomor Matius 40. Matius 12 nomor 38 40. Coba orang Farisi itu Matius dan ahli Taurat 12 minta tanda dan tidak diberikan tanda
kepada angkatan jahat, orang jahat selain apa? Anak manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk orang jahat. Itu tanda. Ya, gini Bang ya, sebentar ya, sebentar. Saya Silakan. baca dulu ayatnya biar kita tidak gagal paham ya. Ya. Silakan. Karena luar biasa teman-teman ya, luar biasa kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan pada malam hari ini. Ya, ini luar biasa. Kenapa? Karena Bang Suma ini orang yang belajar Injil, belajar Bible. Ya, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih, artinya pelan-pelan dia sudah menerima kebenaran itu. Ya, pelan-pelan dia sudah menerima kebenaran itu. Ya. Jadi apa yang Bang Suma sampaikan ini, ya, apa yang Bang Suma sampaikan ini, saya merespon karena semuanya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Baiklah, kita akan lihat ya di dalam Matius 12 ayat berapa Bang? Ayat 38 sampai dengan ayat 40. Kalau bisa 41. 40. Oke, saya bacakan ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Lalu di ayat yang ke-39, tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus." Lalu yang keempat ya, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, jadi tadi Bang Suma mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Yes. Ya, Ya. anak manusia. Ya, betul sekali Betul. Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, Yesus itu jadi gini, yang tinggal di dalam perut bumi itu adalah anak manusia. Siapakah Yes. anak manusia? Menunjuk kepada Yesus Kristus. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, kenapa Bang Suma mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis? Ya, coba Oke. Bang Suma bisa cari dalil datanya, ya? Baik. Ya. Ketika kita melihat di dalam Yesaya 14 ini berbicara tentang iblis. Yesaya 14 berbicara tentang iblis, data nomor 11-nya pun dikatakan bahwa iblis disimpan di dunia orang mati dalam kubur. 1. Lalu kemudian di data 15-nya dikatakan, iblis ketika ingin menyamai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan kemudian memasukkan iblis itu ke dalam kubur, ke dunia orang mati. Nah, kita lihat apa kata Yesus di dalam Yohanes 12:31. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Tadinya iblis disimpan di kubur, sekarang ketika dilemparkan keluar, dia keluar dari kubur. Itu pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 Yesus mengatakan bahwa ketika dia ditanya murid-muridnya di Bukit Zaitun, yaitu orang-orang Yahudi, ke-11 muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus mengatakan apa? "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Jadi penyesatnya, iblisnya ini mengaku Yesus, mengaku Kristus. Di data nomor 24-nya dikatakan, 23 yang dikatakan, "Jadi apabila, camkanlah, aku telah mengatakan kepadamu terlebih dahulu." Jadi apabila ada orang berkata, "Ada Kristus di sini, ada Kristus di sana," jangan kau percaya, sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat. Keluar dari kubur itu tanda dahsyat, dan melakukan banyak mujizat-mujizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan aja bisa disesatkan ketika iblis memakai nama Kristus, apalagi orang biasa, apalagi yang jauh dari Yesus, apalagi yang jauh dari murid-murid Yesus, sudah pasti bisa. Sekali lagi, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, berarti penyesatnya planos dalam bahasa Yunani iblis atau sibolis, itu berarti dia datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Nah, gini Saya nggak mau murtad. Maaf, 10 detik saya tidak mau murtad kalau memakai nama Yesus.
Ya, mohon maaf, Karena Bang. Mohon maaf. mengatakan Saya iblis tidak datang ajak, memakai nama Yesus gitu. saya nggak Enggak. ajak abang di sini murtad. Bukan. Maksudku, saya tidak akan murtad karena saya tahu iblis datang memakai nama Yesus. Saya tidak akan murtad. Itu aja. Ya. Silakan. Jadi gini Bang ya, perlu abang ketahui di dalam Yesaya 14, ini adalah ya, perkataan ini adalah untuk Raja Babel. Yes. Ya, Raja Babel. Betul. Jadi Raja Babel ini adalah raja yang sombong. Seperti itu ya. Kita lihat sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu kepada kaum Yakub. Ya, di ayat yang kedua, bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memilih bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindasan mereka. Lalu di ayat yang ketiga, ya, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahan dan kerja paksa yang berat yang dipaksa kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan itu tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Lalu Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik dan orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan-pukulan yang tidak putus-putusnya. Jadi waktu pada saat abang mengatakan bahwa iblis yang dipenjarakan itu, jadi itu menunjuk kepada si malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi malaikat ini, ya teman-teman, ya malaikat ini, ya saudara Bang Suma tahu, ya kenapa bisa ada iblis? Tahu kenapa bisa ada iblis? Tahu. Coba. Kok? Ya, bagaimana? Iya, karena mereka ingin menyamai Tuhan. Mereka kalau dalam panjangan Bible, kalau di Islam, karena mereka tidak ingin kemudian menghormat kepada Adam. Karena mereka merasa lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Sementara Tuhan memerintahkan untuk menghormat kepada Adam. Iblis tak mau. Maka Tuhan mengusir dia. Dan dia buktikan hari ini bahwa dirinya lebih hebat dari Adam. Dengan cara apa? Dengan mengajak seluruh keturunan Adam bersama dia masuk ke neraka. Ya. Nah, sekarang begini Bang, ya, begini. Iblis adalah, ya sebelum dia jatuh dalam dosa, dia adalah malaikat. Malaikat yang begitu dekat dengan Tuhan. Ya, malaikat yang begitu dengan Tuhan. Jadi sebelum manusia diciptakan, malaikat adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, ya, makhluk yang diciptakan Tuhan sebagai penghuni surga. Seperti itu, Bang. Jadi waktu sebelum malaikat ini jadi iblis, dia adalah malaikat yang sangat setia kepada Tuhan dan dia adalah sebagai pemimpin puji-pujian. Jadi di dalam surga itu, ya malaikat itu dia sebagai pemimpin puji-pujian. Dia selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena malaikat ini adalah malaikat yang begitu dekat dengan Tuhan. Tapi karena dia lihat ya bahwa ya dia ingin Tuhan melihat bahwa kejahatan ini, dia ingin menyamakan dirinya sama Tuhan. Disitulah Tuhan melempar dia ke dalam dunia ini. Nah, waktu iblis jatuh dalam dosa, waktu malaikat jatuh dalam dosa, ya, Tuhan tidak mencari dia. Ya, Tuhan tidak mencari dia. Waktu malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mencari dia. Tuhan lempar dia ke dalam dunia orang mati. Karena mereka ini adalah makhluk surga yang diciptakan Tuhan, tapi karena dia ingin menyamakan dirinya sama seperti Tuhan, sehingga Tuhan marah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Ya, dan dia tidak mau, ya Tuhan tidak mau ada sesembahan-sesembahan yang lain. Sehingga dia itu adalah Allah yang cemburu. Seperti itu, Bang. Jadi waktu pada saat dia tahu bahwa malaikat ini ingin menyamakan dirinya sama seperti Tuhan, Tuhan marah sama dia. Akhirnya Tuhan melemparkan dia ke dalam dunia orang mati yang paling bawah. Ke dalam kubur-kubur, ke dalam gua-gua yang gelap. Jadi di dalam kubur, ya,
di dalam dunia orang mati, ya ini di dalam dunia orang mati, ya, di dalam gua yang gelap, itulah tempat iblis, Bang. Tempat iblis seperti itu. Jadi kalau Abang berasumsi, ya, kalau Abang berasumsi bahwa yang keluar yang bangkit dari kubur itu adalah menurut Abang, ya, saya tidak bisa menentang dan saya tidak memaksa Abang untuk percaya, ya. Saya tidak, karena itu bagian daripada keyakinan Abang. Abang meyakini bahwa yang keluar dari kubur itu menurut pendapat Abang, ya silakan. Tapi saya sebagai orang yang percaya di dalam nama Yesus, saya percaya bahwa yang bangkit itu adalah Kristus sesuai dengan firman-Nya, Bang. Seperti itu. Jadi yang keluar dari kubur itu Yesus. Yang menurut keimanan saya sebagai orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Seperti itu, Bang. Nah, jadi kalau Abang mengatakan bahwa yang dilempar di dalam gua yang gelap, ya, yang dilempar ditaruh ke dalam kubur-kubur, itu adalah iblis yang menentang Tuhan dari sejak mulanya. Ya, iblis menentang Tuhan. Iblis itu, ya, iblis itu dia tidak mau, ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan dia ingin, ya, iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Iblis itu menyamar sebagai malaikat terang untuk apa? Untuk dia menyembah. Karena pada mulanya iblis ini jahat. Ingat, Abang, ya. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Coba Abang pikir-pikirkan. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Ya. Kalau dulu pengajaran saya di Muslim karena memakan buah huldi. Makan buah huldi, lalu itulah yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ingat, itu adalah buah pengetahuan yang Tuhan sudah sampaikan kepada Adam dan Hawa. Segala yang ada di taman ini semuanya bisa kamu makan, kamu nikmati. Tapi ada satu, jangan sekali-kali engkau sentuh. Kapan engkau sentuh, engkau akan mati. Tapi iblis yang menyamar sebagai ular, iblis ini menggoda Adam. Jadi dari sejak awalnya memang manusia yang Tuhan ciptakan, yaitu Adam dan Hawa, ya, mereka lebih mendengarkan cerita tentang iblis, ya, apa yang dikatakan iblis daripada perintah Tuhan. Padahal dari pertama Tuhan sudah menyampaikan kepada Adam dan Hawa, segala yang ada di dalam taman ini semuanya bisa kamu nikmati. Tapi ada satu, jangan sekali-kali engkau nikmati, engkau akan mati. Tapi iblis datang menyamar sebagai ular. Disitulah kejatuhan Adam dan Hawa, Bang. Disitulah kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, disitulah pertama dosa terjadi. Seperti itu. Nah, dosa ini, ya, waktu pada saat Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan Adam dan Hawa itu tinggal di dalam taman tersebut. Karena apa? Mereka sudah melanggar titah Tuhan. Sehingga Tuhan, ya, menyuruh dia keluar dari taman tersebut. Seperti itu, Bang. Nah, disitulah dosa itu mulai lahir sampai hari ini. Jadi gini, dosa yang Adam wariskan kepada seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini, bukan dosa apa? Natur dosa. Kehendak, kemauan, keinginan, itulah keadaan manusia sesungguhnya. Jadi manusia itu memiliki keinginan, kehendak, memiliki hawa nafsu apa. Itulah keadaan, itulah sesungguhnya itu yang diwariskan Adam sampai kita pada hari ini. Nah, itulah Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus. Untuk menebus kita semuanya. Dari apa yang telah Adam perbuat di masa lampau. Seperti itu, Bang. Oke. Ya, jadi silakan, sedikit Bang. sedikit saya menanggapi terkait kita bertukar iya, benar ya. Iya. Sedikit saya menanggapi terkait tuduhan-tuduhan kepada Adam alaihissalam, baik itu yang diambil dari perspektif pemahaman tentang Islam maupun agama yang baru dari saudari kita ini. Jadi kita harus tahu bahwa sebelum Adam dicipta bukan untuk menempati Eden. Adam dicipta untuk menempati bumi. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah di bumi, agar berkuasa di laut, di darat, di udara. Berarti dia harus turun ke bumi memang, dan dia harus punya ilmu. Nah, sedangkan sebelum Adam makan buah pengetahuan, untuk sekedar tahu dirinya telanjang atau tidak, itu Adam nggak tahu.
Bagaimana mau jadi pemimpin? Dia nggak tahu dirinya telanjang kok. Gimana dia mau jadi pemimpin di bumi? Gimana dia mau menaklukkan laut, daratan, udara? Bagaimana mau bikin pesawat? Bagaimana bikin kapal laut? Bagaimana bisa bikin mobil? Kalau telanjang aja dia nggak tahu. Maka sejatinya begitu ada makan buah pengetahuan, harusnya beliau itu kita sanjung. Kita sanjung, kita puji dia karena dialah sampai kita diwariskan ilmu pengetahuan. Bukan dosa. Jadi yang diwariskan Adam itu adalah Ya, ilmu pengetahuan. itu pemahaman abang. Iya, Itu sabar, nanti pemahaman abang. Saya respon. Ya, silakan. Iya. Ya, jadi yang diwariskan Adam itu adalah ilmu pengetahuan, bukan dosa. Kalau dosa itu tinggal bertobat, dah selesai. Tidak ada harus tumbal dan seterusnya, nggak ada. Itu cuma ajaran orang yang di luar daripada orang-orang Yahudi. Kan orang Yahudi yang punya kitab, mereka nggak memahami hal seperti itu. Nah, satu hal, ketika Adam makan buah pengetahuan, dia lantas tahu dirinya dalam keadaan telanjang. Artinya dia sudah tahu malu. Nah, sedangkan sebelumnya dia nggak tahu apa-apa. Sementara dia dicipta untuk di bumi jadi pemimpin. Bagaimana mau jadi pemimpin? Kalau ada orang, maaf nih, orang gila, ada nggak orang gila itu tahu dirinya telanjang? Nggak tahu. Kera tahu nggak dirinya telanjang? Nggak tahu. Bisa nggak mereka orang gila dan kera ini jadi pemimpin di bumi ini? Nggak bisa. Bisa bikin mobil? Nggak bisa. Pesawat apalagi? Nggak bisa. Maka Adam harus mewariskan ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir kepada keturunannya. Jadi harusnya kalau di Islam kami berterima kasih kepada Nabi Adam alaihissalam, maka kami keturunannya. Tapi kalau ada mencoba-coba untuk memfitnah Adam, itu tanda tanya, ini keturunan Adam atau keturunan Adam yang sudah kerasukan setan. Karena katanya di Kejadian 3:15 aku akan mengadakan permusuhan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tidak ingin terlalu jauh. Ketika dikatakan ada yang keluar dari kubur, Anda katakan itu adalah Yesus. Tepat itu. Saya akui iya, memang Yesus. Tetapi ada tetapinya. Ada tetapinya. Karena kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ketika ada orang yang keluar dari kubur memakai nama Yesus, ya saya katakan itu sah. Jangan ragukan, itu Yesus. Tetapi tanya Paulus, siapa yang datang kepadamu? Nah, Paulus mengatakan dalam Galatia 1, nomor 1, aku adalah rasul, menjadi rasul bukan karena manusia. Aku menjadi rasul tetapi karena Yesus. Yesus bukan manusia katanya. Di 11 dan nomor 12-nya dikatakan, aku menerima Injil, bukan manusia mengajari aku Injil. Bukan aku terima Injil ini dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, bukan anak manusia, tetapi memakai nama Yesus. Siapa yang kata Yesus tadi memakai namanya bukan manusia? Ya penyesat. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi memakai nama Yesus. Itu yang pertama. Kemudian kembali kepada Yesaya 14. Terima kasih, Anda sudah mengakui bahwa iblis itu dilemparkan ke dalam kubur, dunia orang mati. Berarti ketika iblis keluar bukan keluar dari apartemen, bukan keluar dari mall, tapi keluar dari kubur. Maka tema kita terjawab. Anda sudah mengakui iblis keluar, iblis dilemparkan masuk ke kubur. Ketika dia keluar dari kubur dong. Dan memang Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 12:31, waspadalah. Sekarang saatnya dunia dihakimi, sekarang juga iblis sudah akan dilemparkan keluar. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu berarti di abad pertama. Dilemparkan dari mana? Tadi kita sepakat di kubur, berarti keluar dari kubur. Ini yang harus diakui oleh Ibu Riani, bahwasanya iblisnya keluar dari kubur. Nah, kalau begitu, coba Ibu lihat di dalam Yohanes 13 nomor 1. Di situ ditulis oleh penulis Yohanes bahwa sebelum hari Paskah, Yesus sudah mengetahui bahwa sudah tiba saatnya dia berpindah dari dunia ke Bapa. Sebelum Paskah. Siapa itu Bapa? Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Mereka menyebutnya Abi atau Bapa atau
Tuhan Elohim. Kenapa dikatakan Bapa bagi mereka? Baca Amsal 3, 11, 12. Karena Elohim bagi mereka adalah pendidik seibarat ayah yang mendidik anaknya. Bukan Bapa dalam jasmani. Ya seperti di Kristen, Bapa dalam bentuk jasmani sehingga anak yang jasmani juga adalah Tuhan. Sedikit lagi. Ketika dikatakan di dalam Yohanes 13 nomor 1, Yesus tahu bahwa sebelum Paskah, sudah saatnya dia harus berpindah dari bumi, dari dunia ke Bapa. Berarti sebelum Paskah, Yesus sudah ada di surga. Berarti yang disalib bukan Yesus. Berarti yang keluar di hari Paskah bukan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, coba ibu lihat di dalam Lukas 22 nomor 869. Ketika orang yang disangka Yesus ini disidang, ditanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Elohim? Coba abang. Bang Suma, pelan-pelan. Coba abang baca ayatnya. Coba satu poin lagi. Satu poin lagi. Ya gini dulu, tenang. Saya sudah baca tadi abang tadi sebut Lukas berapa? Lukas 22, Lukas berapa? 68. Lukas 2 68, 69. Ya, silakan baca. Nah, di situ dikatakan orang imam-imam bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Elohim? Di 67, 68-nya dikatakan apa? Apalagi artinya gunanya aku menjawab dan apalagi artinya aku bertanya. Mulai sekarang, Yesus anak manusia sudah duduk di atas, di sebelah kanan Elohim. Berarti yang disidang, yang disalib ini bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Coba ulangi Bang, abang coba bisa ulang ayatnya di dalam Lukas 22 ayat 67 sampai 68. Saya ingin dengarkan lagi Bang. Coba. Iya. Intinya di dalil itu imam-imam bertanya kepada dia, apakah engkau Mesias? Baca dong. Saya sudah hafal itu Ibu. Intinya seperti itu. Ya, silakan. Apakah kita mulai dari 67 dulu. Apakah mulai engkau Mesias? Ya, sabar Ibu, sabar. Jangan ganggu. Nanti Ibu baca. Itu kewajiban Anda. Itu kitab Anda. Tenang. Teman-teman tenang di bawah ya. Tenang. Kenapa? Anda tinggal luruskan kalau saya salah. Ya. Mulai panik dia teman-teman. Menutupi kepanikan dengan cara begini. Saya tidak panik. Saya tidak panik ya. Coba ulangi. Mulai panik ayat Ibu 67 sampai dengan 68. Coba. Ibu mau ngajarin saya Bible. Silakan 67 sampai 68 silakan. Ibu mau ngajarin saya Bible. Ibu malu ya? Malu kayaknya ya, orang. Abang sudah belajar Bible. Iya, saya belajar Bible. Makanya saya katakan saya Abang sudah belajar Bible data-data itu. Nah, sudah iya, silakan baca. Terus? Ya, silakan Bang. Sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Itu kata Yesus. Meskipun aku mengatakan kepadamu, namun kamu tidak akan percaya. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Orang ini. Dan sekalipun aku bertanya kepadamu, ya kamu tidak akan menjawab kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Tinggi. Jadi yang bicara ini siapa di bumi? Yang bicara ini siapa? Ya. Yang bicara ini siapa? Saya bertanya sama. Siapa anak manusia itu? Yesus. Yesus kan? Yesus katanya sudah duduk di atas, di sebelah kanan. Terus yang bicara ini siapa? Yesus juga. Berarti ada dua Yesus. Ada dua Yesus, Ibu. Bagaimana maksudnya ada dua Yesus? Lah kan Yesus yang bicara. Maksudnya? Menurut pandangan orang Kristen yang disidang ini Yesus. Sedangkan imam kepala bertanya, apakah engkau Mesias? Jawab orang ini, mulai sekarang si Mesias sudah duduk di atas. Berarti aku ini siapa? Perhatikan dulu, ya. Berarti aku ini siapa? Ya. 63. Mundur aja, mundur aja di satu. Yang ketiga itu Yesus. Dengarkan dulu saya. Silakan. Yesus diperhadapkan di Mahkamah Agama di ayat yang ke-63 dan orang-orang menahan Yesus, mengolok-olok dia yang memukulinya. Ya, jadi yang diperhadapkan di Mahkamah Agama ini siapa?
Bukan Yesus. Pengantar tulisan Anda, kitab Anda, Lukas itu ditulis tahun berapa? Lukas ditulis setelah kejadian. Baca dulu dari ayat-ayat dari atas. Lukas Abang baca mengatakan, dari mulai ayat 63. Lukas Abang mulai baca dari ayat 63. Yesus itu. Di situ kan ada judul perikopnya, Bang. Iya, memang supaya sudah kita dianggap tahu Yesus. alur cerita. Memang sudah dianggap Yesus. Nah. Tidak mungkin dianggap bukan Yesus oleh orang Kristen. Penulisnya pun demikian. Ingat, Lukas mencatat dengan melakukan penelitian. Bukan saksi mata Lukas ini. Dia melakukan penelitian dan tulisannya itu dituliskan di atas tahun 50. Berarti sudah 30 tahun, 20 tahunan lebih. Sudah kejadian baru dia menulis dari hasil penelitian. Jadi orang yang dikira Yesus, ya ditulis Yesus lah di situ. Jadi kita kembali. Nah, jadi kita kembali ke ayat yang ke-68. Ayat yang ke-68. Ya, dari ayat 67 tadi kan Abang membahas tadi ini ya. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Jadi Mahkamah Agama ini, Mahkamah Agama ini, dia ingin membuktikan, kalau memang kamu Mesias, bilang kalau kamu Mesias. Seperti kita itu. Kaji itu ya. Tetapi Yesus tidak mau menyampaikan. Gini bang, biar tidak kita gagal paham dengan ayat ini, saya akan membacakan dari mulai ayat yang pertama, ya bang ya. Yesus dihadapkan dari nomor 1. Mahkamah Agama. Yesus. Dari nomor 1 Anda mau baca? Dari dari Lukas 22 ayat 63 sampai kita mentok ke ayat 68. Boleh, silakan. 69. Jangan, tenang aja. Ya, boleh sampai 69, boleh nggak apa-apa. Ya, di sini Yesus dihadapkan Mahkamah Agama ayat 63 dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Di ayat yang ke-64, mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapa yang memukul engkau." Lalu di ayat yang ke-65, dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Nya itu menunjuk kepada Yesus, oknum yang pertama, di ayat 63 dan orang-orang yang menahan Yesus. Itu ya. Lalu yang ke ayat-ayat yang ke-65 dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Nya itu menunjuk kepada di ayat yang ke-63. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke Mahkamah Agama. Jadi pada saat waktu siang para imam-imam dan ahli-ahli Taurat ini, mereka semuanya berkumpul untuk menghadapkan dia. Dia itu menunjuk kepada Yesus di ayat yang ke-63. Menunjuk kepada Yesus untuk menghakimi dia. Untuk menghakimi dia di hadapan Mahkamah Agama. Lalu 67 di ayat yang ke-67 katanya ini menunjuk kepada ayat yang ke-66, Bang. Ayat 67 ini katanya ini menunjuk kepada ayat ke-66. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jadi yang bertanya ini, jikalau engkau Mesias, ini adalah para imam-imam dan para ahli Taurat dan juga orang Yahudi. Lalu Yesus jawab, Bang. Yesus jawab, perhatikan baik-baik, Bang. Perhatikan baik-baik. Katanya, jikalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami. Lalu dijawab oleh Yesus, Bang. Sekalipun aku, perhatikan baik-baik, Bang. Aku itu huruf A besar itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak percaya. Lalu di ayat yang ke-68, dan sekalipun aku itu menunjuk kepada Yesus yang hendak dihakimi, bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Lalu di ayat yang ke-69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Lalu di ayat yang ke-70, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Perhatikan di ayat yang ke-70, Bang.
perhatikan di ayat yang ke-70, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah, di situ ada tanda tanya, Bang. Ada tanda tanya, ada tanda kutip dua. Jadi gini, kalau kita belajar Bible, Bang, Abang harus perhatikan oknum pertama, oknum kedua. Abang harus perhatikan setiap tanda tanya, koma. Itu yang harus diperhatikan ya, Bang. Jadi di ayat yang ke-70 kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Kata semua ini siapa? Menunjuk kepada oknum yang di ayat ke-66. Ya, menunjuk kepada ayat 66. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu di ayat yang ke-71, lalu kata mereka, untuk apa perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengar dari mulutnya sendiri. Begitu. Jadi Abang, ya, di sini jelas, Bang. Ya, jadi di sini, Bang, di sini jelas di ayat yang ketiga. Poin daripada ayat ini adalah di ayat yang ke-70, Bang. Seperti itu. Nah, ayat ini disampaikan sebelum waktu penyaliban Yesus Kristus. Seperti boleh. itu, Bang. Boleh saya tanggapi ya. Ibu coba silakan. di data 67. Ketika ditanya, ya, 67. Apakah engkau Mesias? Apa jawab oknum tersebut? Jawabannya jelas kan? Sekalipun aku mengatakannya kepada kalian, kamu tidak akan percaya. Kira-kira oknum ini mau menjawab apa di situ? Aku Mesias. Ya betul, aku Mesias. Apakah orang itu tidak akan percaya kalau dia Mesias? Karena dia mengatakan mereka tidak akan tetap percaya, Bang. Mereka terus tidak kenapa akan disalib? Tetap, kenapa disalib kalau mereka tidak percaya kalau itu Yesus? Kenapa disalib? Nah, sekarang begini. Kenapa Bang? disalib? Anda mengatakan, sabar dulu. Anda mengatakan mereka tidak percaya kalau itu Yesus. Kenapa disalib? Kenapa disalib? Karena mereka ini ya dari sejak mulanya, dengarkan Bang, dengarkan baik-baik Bang. Karena dari mereka ini sejak mulanya Bang, mereka ini adalah orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan Yesus. Katanya Yesus tidak percaya kalau itu Yesus. Apakah engkau Mesias? Sekarang begini, saya tanya kepada Abang. Sekarang begini, saya tanya kepada Abang. Menurut Abang sendiri, ya enggak gini Bang, karena Abang kan sudah belajar firman. Yes, Abang sudah makanya belajar saya bertanya, kebenaran. tapi kenapa Anda balik nanya? Saya sudah tahu jawaban ini. Saya tidak. Imam-imam kepala di situ percaya nggak kalau itu Yesus? Makanya ada jawaban, sekalipun aku mengatakannya, namun tidak akan percaya. Nah, apa kemungkinannya? Apa kemungkinannya? Sabar. Tenang. Apa kemungkinan yang dia ingin katakan? Saya bukan Yesus atau saya Yesus? Ingat dulu, Bang. Kita ingat, kita lihat. Kalau dia mengatakan, tunggu dulu. Kalau dia mengatakan saya Yesus, alasan kenapa saya Yesus Mesias, dengar. Tunggu dulu. Dengar karena dulu, disangka Bang. Yesus, karena itu disangka Yesus. Karena dia ditangkap, karena dia disangka Yesus. Dalilnya di mana? Jadi mereka tidak menyangka Yesus, orang ini yang ditangkap. Ya, tunggu dulu. Sekarang begini, Bang. Dengarkan baik-baik. Apakah mereka salah tangkap? Mereka tidak salah tangkap. Berarti mereka percaya ini Yesus. Mereka percaya itu Yesus. Berarti yang mereka tidak akan percaya ketika orang itu berkata, sesungguhnya aku bukan Yesus. Jedar. Mana? Di sini ayat mana yang mengatakan sesungguhnya aku bukan Yesus? Ayat mana? Tunjukkan dalilnya. Dia mengatakan apa guna? Nomor 67 itu jawabannya. Makanya saya sembunyikan data itu di situ jawabannya. Ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias? Ketika Yesus mengatakan, ya, aku Mesias. Kira-kira orang itu percaya enggak? Mereka tetap tidak percaya karena tadi Ibu mengatakan percaya. Tadi Ibu mengatakan percaya. Sekarang tidak percaya. Mana yang betul? Orang-orang yang menangkap Yesus, yang ingin menyalib Yesus, percaya kalau itu Yesus, kalau percaya itu bukan Yesus. Kalau tidak percaya kalau itu Yesus, tidak mungkin mereka menyalibnya. Tidak mungkin. Dengarkan baik-baik. Berarti, saudara, sabar. Yang dia tanya, 5 detik. Kalau mereka tidak percaya
kasih, silakan. kalau mereka tidak percaya itu Yesus, berarti benarlah kami. Ternyata yang disalib itu bukan Yesus. Kalau orang-orang yang ada bertemu dengan Yesus, bahwa itu tidak percaya Yesus tapi disalib, dipaksakan, berarti iman Islam betul yang disalib bukanlah Nabi Isa. Tapi kalau dia percaya itu Yesus, lalu kenapa orang itu mengatakan Nabi Isa memang tidak disalib karena Nabi Isa itu bukan sesembahan orang Kristen, bukan sesembahan kita percaya. Sabar. Teman-teman, gunanya? Santai. Oke, silakan. Saya izinkan saudara. Kita simak dulu narasinya. Silakan. Kalau imam-imam kepala Mahkamah Agama tidak percaya itu Yesus, berarti mereka menyalib bukan Yesus, karena mereka nggak percaya itu Yesus. Tapi sekiranya orang itu berkata, aku bukan Yesus loh, tetap saja orang itu tidak akan percaya. Nah, makanya Yesus mengatakan, apalagi gunanya sekalipun aku mengatakan kepadamu, kamu tidak akan percaya. Kalau yang kau tangkap ini, yang kau sidang ini bukan Yesus. Makanya di data 69-nya mengatakan, mulai sekarang Yesusnya itu sebenarnya sudah duduk di sebelah kanan Tuhan. Jedar. Kita berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jedar. Kena ibu. Sekarang saya kembalikan pertanyaan saya. Apakah orang-orang Yahudi, imam kepala Mahkamah Agama percaya yang mereka sidang ini Yesus atau tidak percaya? Silakan. Kalau itu Yesus, jawab. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat dulu ya. Di ayat yang ke-67, ya, bagaimana imam-imam ini bertanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakan kepada kami. Berarti mereka ragu kan? Tahu Yesus. Dengarkan dulu. Ragu kan? Ragu. Ragu. Dengarkan dulu. Mereka kenal Yesus, tapi yang dia pertanyakan ini adalah kemesiasannya Yesus. Kemesiasannya Yesus. Oke. Dengarkan baik-baik. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias. Di situ ada tanda koma. Ya, katakanlah kepada kami. Jadi bangsa Yahudi ini menantikan yang namanya Mesias. Begitu, sayang. Begitu. Biar kita sama-sama ingat. Berarti mereka percaya kalau ini Mesias. Mereka percaya Yesus, tapi dia pertanyakan adalah Mesiasnya. Terus Yesus mengatakan apa? Sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Apa yang Yesus ingin katakan yang tidak akan dipercaya oleh mereka? Apa? Ya, mengapa? Karena begini, saudara kekasih. Kok mengapa? Apa yang Yesus ingin katakan? Apa yang Yesus ingin katakan? Nah, silakan. Yang tidak akan dipercayai oleh mereka. Apa itu? Kalau Yesus mengatakan dia Mesias, bangsa ini tetap tidak percaya karena menurut mereka Mesias yang dinantikan itu, ya, kenapa disalib? Kenapa disalib? Kalau dia bukan Mesias, kenapa disalib? Karena begini konsep, ya, saya tidak menentang kebenaran, Kenapa disalib kalau begitu? Kalau ternyata mereka nggak percaya. Begini, Mesias menurut orang Yahudi dia adalah orang yang suci. Terus kenapa disalib? Menurut budaya orang Yahudi, Mesias adalah orang yang suci. Nah, Yesus ini adalah yang dinubuatkan dari sejak awal, mulai dari kelahirannya, ya. Ya, kenapa lari ke sana kemari ya? Kenapa lari ke nubuatan ya? Ingat. Justru Ibu. Yesus lahir ke dalam dunia ini. Siapa yang gemetar? Herodes. Siapa itu Herodes? Iya, tahu Herodes itu cerita nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Kerajaan Roma. Nggak ada penyaliban hubungannya. Sekarang lanjutkan. Orang-orang Yahudi justru karena dia percaya, makanya dia berusaha untuk menyalib Yesus. Coba Anda baca Yohanes 11, 45, 46, 47, 48 yang saya katakan tadi. Banyak orang yang melawat Maria, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan menjadi percaya kepada Yesus. Sehingga ada di antaranya datang kepada orang Farisi dan berlapor bahwa Yesus telah banyak melakukan mujizat. Lantas mereka melakukan rapat kilat pada saat itu.
Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus begini, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Rom akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu alasannya. Sehingga coba baca dulu. Ya, di situ judul perikopnya adalah persepakatan untuk membunuh Yesus. Yes. Karena mereka Ya, takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tadi di ayat berapa tadi Abah bilang? Di ayat berapa? Ayat 45, 46, 47. Iya, silakan Anda Ya. baca. Nah, saya akan bacakan ya. Teman-teman yang ada di bawah, kita mendengarkan firman Tuhan ini ya. Ya. Di ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Ya, percaya kepadanya. Ya, jadi Yesus ini melakukan satu mujizat, Bang. Ya. Lalu yang ke-46, tapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Nah, lalu di ayat yang ke-47, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Seperti itu. Jadi para imam-imam ini waktu mendengarkan Yesus melakukan banyak mujizat, ya imam-imam ini mulai ketakutan, Bang. Abang storing HP-nya tuh. Oke. Jadi ya, lalu di ayat yang 48, dengarkan baik-baik ya, Bang. Ya, apabila kita biarkan dia itu menunjuk kepada Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Nya itu menunjuk kepada Kristus, Bang, Yesus. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ya. Itulah alasannya Lalu di Yesus ayat yang disalib. ke-49, ya betul, itulah alasan Yesus disalib. Bukan karena dosa waris. Ya. Bukan Jadi karena dosa waris. Dengarkan saudaraku, dengarkan ya. Silakan. Sekarang ya. Jadi di ayat yang ke-50 ya. Tetapi di ayat 49, tapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas. Dengarkan baik-baik, ini Kayafas. Imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Ya. Lalu di ayat yang ke-50, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Untuk bangsa kita, bangsa lalu Israel. Di ayat yang ke-51, dengarkan. Hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bangsa itu bukan untuk bangsa Indonesia. Ya, untuk bangsa itu. Ya. Yes. Kalau orang Indonesia percaya kepada Yesus, ya, ingat, Bang, anugerah yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan itu, ya bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Itu doktrin. Ya. Lanjut datanya, itu doktrin. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini ya. Abang, Lanjut itu datanya. Ya, kita lanjutkan. Lalu di ayat yang ke-52, dan bukan bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Bercerai-berai. Di ayat Bani Yakub. ke-53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Tuh, itu dasarnya. Bukan karena Adam jatuh ke dalam dosa, bukan karena Yesaya 53, bukan. Itu dasarnya. Silakan. Bang, dengarkan, Bang. Apa yang tertulis di dalam kitab Yohanes, semuanya berkaitan dengan perjanjian lama. Sebelum ada kata Kristen. perjanjian lama, gak bisa begitu, Bang. Gak bisa begitu. Itu kan kitabnya agama Yahudi. Ingat, ini Yohanes siapa? Ini Yohanes adalah salah satu nabi terakhir untuk menutupi di era perjanjian lama. Yohanes ini adalah salah satu nabi terakhir untuk menutupi di era perjanjian lama. Yohanes siapa? Kitab Yohanes. Ya, kitab Yohanes. Ya. Nah, yang nabi itu yang Yohanes Pembaptis. Bukan Yohanes alias Zebedeus. Yohanes Pembaptis itu adalah nabi. Iya, kalau itu iya. Saya maksudkan. Iya, tapi kan Anda mengatakan Yohanes penulis.
Yohanes penulis tadi yang Anda katakan. Kenapa larinya ke Yohanes Pembaptis? Abang, dengarkan. Kan Yang Yohanes menulis anak Yohanes Zebedeus ini kan tadi. Yohanes sendiri. Yohanes Iya, bukan. sendiri, Bang. Terus apa hubungannya Yohanes Pembaptis Anda bahas? Ya, Yohanes Pembaptis itu adalah salah satu nabi yang Memang. menutupi di akhir. Bukan penulis kitab Anda ini yang nabi. Bang, kalau abang berbicara tentang Rasul Paulus, abang tahu sejarah dari kisah Rasul Paulus. Kenapa kemana-mana kita ya? Bahasannya yang tadi itu ya? Udah, sekarang udah. Nanti kita next kembali lagi di tema berikutnya. Sekarang kita fokus dulu. Ya, sekarang tadi ya siapakah yang keluar dari kubur? Jadi abang boleh lanjutkan narasi abang. Saya mendengarkan, Bang. Saya menyimak, Bang. Ya. Nah, setelah Anda membaca abang, sendiri. Abang tolong siapkan datanya biar saya buka. Jadi kita sama-sama belajar, Bang. Ya, kita sama-sama belajar. Ya. Jadi setiap abang menyampaikan tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, abang siapkan datanya. Saya yang menyampaikan abang. Saya akan menyampaikan dengan kejelasan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, silakan, Bang. Teman-teman jangan ini ya, kita izinkan Bang Suma untuk berbicara. Tidak apa-apa, teman-teman. Dia bagian daripada saudara kita. Silakan, Bang. Silakan. Jadi saya mengajak Anda kemudian untuk membaca dan mempelajari Yohanes 11:45 tadi sampai 5:3 Anda baca. Itu menandakan bahwa mereka sudah tahu Yesus ini siapa. Yesus ini Mesias. Mereka sudah tahu. Berarti pada saat persidangan mereka ragu apakah ini Yesus atau bukan Yesus. Sehingga mereka bertanya. Nah, oknum ini mengatakan, apalagi gunanya aku mengatakan kamu, menjawab kamu. Namun kamu tidak akan percaya meskipun saya mengatakan. Jadi kemungkinan yang akan dia katakan itu adalah, aku ini bukan Yesus loh. Itu kemungkinannya. Nah, kebenaran kemungkinannya di data nomor 69. Ketika orang ini mengatakan, mulai sekarang. Data 69 ayat berapa? Surat apa tadi? Tadi Yohanes Lukas 22, 69 yang tadi. Kita kembali lagi ke Lukas 22 ya. Ya, kita kembali ke Lukas 22 ayat 69. Yang kemungkinannya bukan Yesus, terjawab kemungkinan itu benar bahwa dia bukan Yesus setelah dia mengatakan di 69, mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Mulai sekarang, dalam bahasa Yunani itu adalah nun. Nun itu detik ini. Nah, sementara yang berbicara dikatakan Yesus masih duduk di persidangan, belum disalib, belum keluar dari kubur. Ya, karena hari itu hendak mempersiapkan penyalibannya, Bang, sehingga muncullah ayat ini. Mulai sekarang dia sudah duduk di atas. Mulai sekarang. Karena sebentar itu akan terjadi penyaliban. Setelah ini akan terjadi penyaliban. Sekarang bukan nanti. Sekarang ya, juga. Silakan. Sekarang juga Yesus sudah duduk di atas di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti yang duduk di sini siapa? Itulah yang dikatakan di dalam data 67. Bahwa dia mengatakan, sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan percaya bahwa sebenarnya ini aku bukan Yesus. Cuman karena aku sudah diserupakan Yesus. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12, penulis Markus mengatakan apa? Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Tuh, sudah lain rupanya. Nah, sekarang begini. Menurut abang sendiri, yang disalibkan itu siapa? Itu tadi, bukan Yesus. Bukan Yesus. Nah, Bang, kita fokus kepada ayat yang ke-67. Iya. Kita fokus kepada ayat yang ke-67. Penting, Abang, biar abang tahu alur ceritanya. Ya, abang jangan main comot-comot satu ayat saja. Saya tanya kepada saudari saya.